حيث تعلم وتعلم وذكر وذكر ونفع وانت حسنت كتاب الله يسنى الرسول والإهداء والإنفاق والبصر والسنة لا يدخلني أدنى في نية وعملنا في عمل الأخلاق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan, saya hormati para asatidz, para sesepuh, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalah as-salisah asyar qila hammul 'arif as-sana' wa hammuz zahid ad-du'a li'anna hammal 'arif rabbahu wa hammaz zahid nafsahu. Perkataan yang ke-13, keinginan atau cita-cita al-arif. Al-arif itu orang yang mengenal Allah. Keinginan al-arif, orang yang mengenal Allah, itu as-sana, itu hanya pujian kepada Allah. Jadi kalau panjenengan ketemu hal al-arif billah, hal al-arif billah al-habib, hal al-arif billah Kiai Haji Abdul Hamid. Nah, siapa al-arif billah itu? Al-arif billah itu, murad al-arif billah as-sana' 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatih. Yang dimaksud dengan al-arif billah adalah orang yang selalu memuji Allah atas setiap keadaan, atas setiap keadaan. Kadang-kadang orang itu ketika diberi sama Allah ujian, dia sambatan. Ini berarti bukan al-arif billah. Tapi ketika ada orang diberi nikmat, dia baru syukur kepada Allah. Ketika diberi ujian oleh Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini berarti bukan al-arif billah, orang yang tidak mengenal kepada Allah. Orang yang mengenal kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan kesusahan, dia tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai Hamid ini julukannya beliau al-arif billah. Al-arif billah, orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya sakit. Beliau punya penyakit jantung. Beliau tidak pernah sambatan. Beliau tidak punya penyakit jantung, beliau tidak pernah sambatan. Bahkan beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan al-arif billah. Enggak tahu orang sini, arif billah apa arifin ini? Rumul bundi mulbu al-arif billah wa al-arifin. Kalau kita kan enggak, kalau kita dapat nikmat dari Allah, kita muji Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ketika mendapatkan ujian dari Allah, loh kok diuji ini pangeran iki? Kok kula diuji ya Allah? Kok saya mendapatkan ujian seperti ini ya Allah? Berarti kita belum masuk derajat arif billah. Loh Beb, saya ini pernah kejadian kecelakaan Beb. Akhirnya kena musibah. Pertama panjenengan tidak menentang kepada Allah, kok aku kena kecelakaan ya? Setelah itu baru iki jenenge takdir. Ini tetap bukan namanya arif billah. Ketika kena musibah jedar, dia langsung, ya Allah terima kasih engkau telah memberi saya musibah. Ini yang dinamakan al-arif billah. Tapi ketika dia kena musibah,
oleh seminggu baru wis tak terima. Iki jenenge bukan arif billah. Ini namanya orang yang sudah nerima takdirnya Allah. Tapi kalau arif billah, orang yang mengenal Allah, dalam susah, dalam senang, dalam apapun, tetap dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Hafid itu punya anak kecil. Beliau punya anak masih kecil. Habib Umar ini julukannya Al-Arif Billah. Habib Umar ini juga mempunyai julukannya Al-Arif Billah. Itu punya anak kecil. Anaknya pagi meninggal, pagi hari meninggal, sore beliau ngajar. Ya, apa panjenengan? Pagi hari anaknya meninggal dikubur, sore beliau sudah ngajar. Lebih ini ya apa ini? Pagi meninggal, sore sudah ngajar. Ini menunjukkan bahwa setiap apa yang diberikan oleh Allah, beliau tetap mensyukurinya. Beliau tetap mensyukurinya. Ini magom yang paling tinggi. Ini kedudukan yang paling tinggi. Bisa beb, bisa, cuma susah. Bisa beb, bisa, cuma susah. Oh, mati. Kita kalau dapat mobil, dapat hadiah mobil, bahagia. Aduh, senang. Tapi kalau hilang mobil, sampai bodrek 10. Nah, ini bukan arif billah ini. Namanya bukan arif billah. Ketika mendapatkan kenikmatan atau kesusahan, tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini bedanya ini nanti ya. Wa hamuz zahid ad-du'a. Kalau cita-citanya orang yang zuhud, apa? Doa. Kalau cita-citanya orang yang zuhud, yaitu doa. Apa itu orang zuhud itu? Murad bizuhud, yang dimaksud dengan zuhud adalah al-mu'rid aniz zaid ala qadril hajah minad dunya bi qalbihi ad-du'a wa huwa at-tadarru ila Allah taala bi su'ali ma indahu minal khair. Yang dimaksud dengan zuhud adalah orang yang membutuhkan apa keadaannya toh. Contoh, saya butuh mobil, ya cukup itu toh. Tapi kalau koleksi mobil, saya punya mobil butuh 1. Tapi kalau saya sampai punya 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti bukan zuhud. Ini namanya koleksi, doyan duit berarti, doyan mobil. Oh, saya cukup dengan 1 rumah. Saya cukup dengan 1 rumah. Tapi kalau saya koleksi rumah, ini namanya bukan zuhud. Zuhud itu mengambil apa yang dibutuhkan untuk kita. Zuhud itu mengambil apa yang dibutuhkan untuk kita. Bedanya al-arif billah dengan orang yang zuhud, li'anna hammal arif rabbahu. Perbedaannya, kalau orang arif billah itu yang dipikir Tuhannya tok. Itu yang dipikir Tuhannya. Tapi wahammaz zahid nafsahu. Tapi kalau orang yang zuhud yang dipikir dirinya sendiri. Kasih contoh. Kalau arif billah, ketika dia ibadah kepada Allah, dia tidak penting pahala, dia tidak penting surga, yang penting saya ibadah kepada Allah. Ini arif billah. Buat apa kamu sholat? Saya sholat karena saya diperintah oleh Allah. Ini sudah masuk al-arif billah. Tapi kalau zuhud, orang yang zuhud masih ada harapan. Buat apa kamu sholat? Saya sholat kepingin masuk surga. Saya sholat kepingin mendapatkan pahala. Tapi kalau orang yang arif billah, dia sholat bukan karena kepingin pahala, dia sholat bukan karena kepingin masuk surga, dia sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling tinggi itu al-arif billah. Dapat susah, tidak susah, senang, tidak senang, tetap muji kepada Allah. Bawahnya adalah zuhud. Zuhud ini masih ada minta sama Allah.
masih ada minta sama Allah. Al-arif billah, ketika dia ibadah kepada Allah, dia tidak peduli pahala, dia tidak peduli surga. Yang penting saya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi orang yang zuhud, dia masih ada, saya sholat karena kepingin surga, saya sholat karena kepingin pahala. Bawahnya ada siapa? Orang-orang yang tamak ini. Bawahnya lagi adalah orang-orang yang tamak. Ada namanya satu ulama Abul Khair. Satu ulama Abul Khair ini termasuk orang yang al-arif billah. Abul Khair ini punya tamu. Orang dulu itu rumahnya di tengah-tengah hutan ya. Punya tamu. Masuk rumahnya itu, ada tamu masuk rumahnya, ketika mau pulang papakan sama macan, sama singa. Tamunya ketika mau pulang papakan sama macan, sama singa. Akhirnya bingung, balik. Tamu ini balik ke rumahnya. Ditanya sama Abul Khair, "Loh, kenapa kamu kok balik?" "Iya, Abul Khair, tadi saya pas mau pulang papakan sama macan. Ya saya takut. Akhirnya Abul Khair mendatangi macan ini. Didatangi, diciwir macan. Kau wis tak kandhani kan. Ojo ganggu dayoku. Kamu kan sudah tak bilangi, jangan ganggu tamu saya. Ayo pergi. Bingung tamu ini, macan. Bingung tamu ini. Punya amalan apa orang ini? Akhirnya singanya pergi, macan ini pergi. Ditanya sama tamunya, "Apa amalan kamu?" Maka Abul Khair mengatakan, "Aku adalah orang yang arif billah. Aku menerima atas semua takdirnya Allah, dan aku adalah orang yang selalu muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku membersihkan hatiku sehingga macan pun dia sampai takut kepadaku. Sehingga macan pun sampai takut ya." Kalau panjenengan mau nyoba, monggo. Tak anterno ning Taman Safari kali kula. Sampeyan aku iki arif billah apa ndak ya? Kok ngadep macan, "Ayo Can, tak ya apa? Antara dipangan lah dari cewek berarti gitu." Nah, seperti Syekh Hamid ini sudah termasuk al-arif billah, orang yang sudah menerima atas semua takdirnya Allah dan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kalau dalam diri kita, "Cik susah yo uripku yo. Kok ngini uripku yo?" Ah, ini berarti bukan arif billah ini. "Loh kok kena ini aku yo?" Ini berarti bukan orang yang arif billah. Tapi kalau sudah atas keadaan apapun dia tetap memuji Allah, berarti termasuk orang yang arif billah. An ba'dil hukama, al-maqalah ar-rabi' asyar, perkataan yang ke-14. An ba'dil hukama, dari sebagian orang ahli hikmah, man tawahham anna lahu waliyan aula min Allah gallat ma'rifatuhu billah. Siapa orang yang merasa dalam dirinya ada pelindung selain Allah, ini berarti orang yang sedikit pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih contoh. Ini umpama cincin ini bahaya nih, sering ini. Ini beb, kalau cincin ini hilang beb, rezeki saya hilang juga ini beb. Nah ini bahaya ini. Ini berarti ada pelindung yang selain Allah. Ada pelindung yang selain Allah. Kalau ndak kekebalan, ini beb, kalau hilang beb, kebal saya hilang beb, digoroi panjenengan. Itu panjenengan tahu orang yang kebal-kebal itu karena pakai pedang yang itu. Coba pedang yang lain, lah ndak moro endase hilang. Iya. Jadi kalau mencari pelindung selain Allah itu berarti orang yang sedikit ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Loh Beb, saya ini ziarah Beb. Saya ke Kiai Hamid, saya ke Habib Alwi, saya ke Habib Ja'far. Berarti saya meminta kepada mereka? Enggak. Itu hanya perantara dari mereka. Kasih contoh. Itu namanya mengambil barokah kepada mereka. Kasih contoh. Pak Yahya ya, Pak Yahya. Kiai Hamid orang yang kenal sama Allah. Habib Alwi orang yang dekat sama Allah. Kita kepada mereka karena mereka itu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih contoh, Pak Yahya mau mengadakan Masjid Nur Ukhuwah bersolawat bersama Habib Syekh. Umpama ya, amin ya, mudah-mudahan ya, amin. Ya syukur kuat ae moro ngedol motor nggo nggih. Pak Yahya tidak kenal sama Habib Syekh. Pak Yahya tidak dekat sama Habib Syekh. Jadwal padat, repot. Akhirnya nyari orang dalam, nyari orang kenalan, nyari orang yang dekat. Saya dekat sama Habib Syekh. Saya orang yang kenal sama Habib Syekh. Kalau Pak Yahya masuk sendiri, mungkin bisa-bisa ditolak. Nggih? Nah, tapi kalau Pak Yahya melewati saya, Bib minta tolong Bib, saya minta antar ke Solo Bib, antarkan ke Solo sama panjenengan, berangkat ke Habib Syekh untuk ngundang di Masjid Nur Ukhuwah tanggal segini. Saya berangkat ke Solo untuk ngundang Habib Syekh bersama Pak Yahya. Mungkin barokah saya bisa tembus. Sama kita minta ziarah itu bukan minta kepada mayitnya, bukan, wasilahnya mereka, wasilahnya Kiai Hamid, wasilahnya Habib Alwi, karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ono wong-wong sing ndak ngerti wis jarno. Ada satu orang dari Mekah dulu. Daerah Mekah itu anti ziarah, tidak senang sama ziarah, tidak senang. Pas masuk tempatnya Kiai Hamid banyak yang ziarah. Jadi pas lewat itu bingung dia, ini nang di wong-wong. Kemana orang-orang ini? Satu orang ngomong ke kuburan, ada kuburannya Habib Ja'far sama Kiai Hamid. Ini kalau di Mekah dipenggal ini. Waduh, belai ini. Ini kalau di Mekah dipenggal ini karena ajarannya kurang enak. Bukan ahli sunnah. Akhirnya satu orang ngomong, kalau seandainya kamu ngomong di tengah-tengah orang pas ziarah ngomong gitu, kamu dipenggal, kok sih dipateni karo ngene kok. Nah, itu dia. Ya. Loh, berarti tidak boleh minta itu barokah, Pak. Kita datang ke ziarah, kita datang ke Habib Alwi, kita datang ke Habib Ja'far, kita datang ke Kiai Hamid, wasilah untuk mencari barokahnya mereka. Khalid bin Walid itu menyimpan satu rambutnya Rasulullah, ditaruh di kopiah perangnya, ketika pas perang kopiahnya jatuh, dicari kopiah, dikeliling Khalid bin Walid, dicari. Kopiahnya sudah rusak, sudah jelek kopiahnya, kopiah perang sudah jelek, ada kopi. Sampai semua sahabatnya Khalid, wes Khalid, biarkan kopiah itu. Kopiahnya sudah rusak, ada apa? Kok kamu mencari kopiah itu ada apa? Maka Khalid mengatakan, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya aku menang semua peperangan karena ada satu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barokah namanya. Itu namanya barokah. Ya tapi lah nang gunung-gunung ya dudu barokah, jenenge barokah iso apa? Barokah jin ya. Paham ya? Wah, ini pohon ini ada barokah. Dia no pohon no barokah ini. Kecuali kalau pohon itu pernah disenderi sama Nabi, itu baru. Pohon moro-moro iki pohon pirang tahun ndak lugu-lugu iki barokah iki ono jene.
Paham ya? Kalau yang bersanad dengan para ulama, contoh ada surbannya para aulia, ada kopiahnya para aulia, panjenengan pakai untuk barokah, ini dah apa? Ini dah apa? Wa man tawahham anna lahu aduwan a'da min nafsihi ghallat ma'rifatu bi nafsihi. Katanya ahli hukama ini sesungguhnya musuh yang paling besar adalah musuh dalam dirinya sendiri. Musuh yang paling besar adalah syahwat, musuh dalam dirinya sendiri. Pak, kita ini kalau nilai orang gampang, tapi kalau nilai diri sendiri susah. Iku loh, kayak gini, padahal dirinya lebih jelek. Itu loh, bandar, padahal dirinya jelek. Itu loh, ini. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, kalau kamu melihat anak kecil, maka katakan di dalam diri kamu, ini anak lebih baik daripada saya. Karena apa? Karena dia tidak punya dosa. Ya. Kalau kamu ketemu sama orang yang dewasa, yang tua, maka katakan, ini orang lebih baik daripada saya. Karena orang ini amalnya lebih banyak. Orang ini amalnya lebih banyak, ya. Musuh yang paling besar adalah nafsu pada manusia. Musuh yang paling besar adalah nafsu pada manusia. Ketika Rasulullah pas perang Badar atau perang Uhud itu ya, perang Badar yang menghabiskan tenaga sangat banyak umat Islam yang meninggal, maka Rasulullah mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami ini pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Aduh, sahabat bingung, ya Rasulullah, ini kita sudah perang, betul-betul sudah capek, sudah banyak meninggal, kok kita pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar? Jihad apa lagi yang besar ya Rasulullah? Berarti ada jihad yang lebih besar. Maka Rasulullah mengatakan, jihad yang lebih besar adalah jihad nafsu. Jihad yang lebih besar adalah jihad nafsu, ya. Manusia, Pak. Manusia ini kalau belum meninggal nafsunya terus. Tapi kalau kita turuti terus, seandainya diberikan 1 gunung emas, minta 2 gunung emas. Diberikan 2 gunung emas, minta 3 gunung emas. Minta 3 gunung emas, 4 gunung emas. Tidak ada yang bisa memenuhi perutnya Bani Adam kecuali biturab, kecuali dengan tanah kuburan. Lak wis mati dek, nak mikir motor. Lak wis mati dek, nak mikir ngecat oma. Lak wis mati dek, ndak mikir servis sepeda. Lak wis mati ndak mikir itu semua. Tidak ada yang bisa memenuhi perutnya Bani Adam kecuali tanah. Saya mau tanya, besar mana perutnya manusia sama perutnya sapi? Manusia. Perutnya manusia sapi. Perutnya manusia ini sakil perutnya manusia. Titiknya. Kalau sapi paling 10 balik. Tapi manusia diberi oleh Allah syahwat. Manusia diberi oleh Allah nafsu. Manusia, Pak, makan 3 ini kenyang misalnya. Sapi besar perutnya, tidak mungkin kenyang. Tapi kenapa kok manusia sampai ngumpulkan ini? Karena di dalam diri manusia diberikan oleh Allah nafsu. Yang bisa mengalahkan nafsunya dikalahkan, maka dia akan menjadi orang yang sukses dunia sampai akhirat. Tapi kalau nafsunya terus diramut, maka dia akan tidak menjadi orang yang sukses dunia sampai akhirat. Ini ada satu ulama, dia punya amalan, ini nafsunya sudah betul-betul kalah. Dia siapkan kurma 1 termos, 1 toples. Setiap 2 rakaat dia makan 1, dia minum.
sholat lagi, makan 1 kurma, sholat 2 rakaat, makan 1 kurma, sholat 2 rakaat, makan 1 kurma, sholat 2 rakaat sampai subuh. Ini nafsunya sudah betul-betul mati. Syekh Abdul Qadir Jilani 40 tahun sholat subuh menggunakan wudhu isya. Nafsunya sudah betul-betul mati. Ya, kadang kula kali panjenengan tarawih golek sing cepet kok. Kan ngeten. Waduh, imam iki kok rada suwe niki rek. Syekh Abdul Qadir Jilani 15 tahun beliau membaca Al-Qur'an birijlin wahid menggunakan 1 kaki. 15 tahun beliau membaca Al-Qur'an menggunakan 1 kaki. Loh Beb, kenapa kok sampai 1 kaki? Supaya enggak ngantuk. Jadi beliau supaya malam bangun, supaya tidak ngantuk, beliau membaca Al-Quran birijlin wahid menggunakan 1 kaki. Ini nafsunya sudah betul-betul hilang, syahwatnya sudah betul-betul hilang ya. Mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma amin. Beb susah Beb, ya wis titik-titik Pak. Sedikit ya. Kalau kita pas jujur ya, kalau pas main PS, ini saya juga ini. Kalau saya main PS 3 jam ndak kroso. Iya apa enggak? Iya. Kalau bapak-bapak mungkin suka catur. 3 jam ndak kroso. Kalau saya main PS itu wis 3 jam aja aku main. Tapi ketika kita ngaji, setengah jam wis kroso kabeh. Oh, kroso rek asam urate. Kroso. Nah, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini panjenengan ya ibadah sedikit-sedikit, istiqomah ngajinya, sholatnya, mungkin tambah sholat awabinya, mungkin tambah sholat duhanya, mungkin susah untuk bangun jam 3 Beb, yang penting panjenengan sebelum subuh bangun sholat 2 rakaat, sebelum subuh bangun sholat 2 rakaat, sedikit-sedikit insyaallah nanti akan menjadi terbiasa ya. Mudah-mudahan barokah, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang sholihin sholihat, mudah-mudahan berkat kita ngaji dan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Rabbana fa'na barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin fi dani hadza minni wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.